mungkin Bapak Ibu harusnya sudah mulai pelatihan dengan jalan online saya seperti itu ya. Jadi langsung saja saya kasih komentar kepada saya. Pelatihan budidaya lele ini adalah salah satu dari kegiatan dana alokasi umum. Tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Lurah ya. Dan ini dari setiap kelurahan, kebetulan di Kecamatan Pondok Gede ini kemarin saya wajibkan melaksanakan pemberdayaan, program pemberdayaan. Jadi dari dana alokasi umum biasanya digunakan untuk perbaikan jalan lingkungan, perbaikan saluran air, ataupun ada perbaikan sekretariat RT atau RW ya. Di kelurahan lain sekecamatan Pondok Gede ini kebetulan pemberdayaannya berbeda-beda. Bapak ini sendiri nih di Jatimakmur ini pelatihan budidaya lele. Kemarin di Jati Bening pelatihan pembuatan kue kering. Dan 3 kelurahan lagi akan mengadakan pelatihan tanaman hidroponik. Ini hampir saja tidak jadi ya Bapak Ibu. Kemarin sudah hampir saja dicoret, tapi berkat perjuangannya Bapak Fuad, Bapak Mail, dan teman-teman Permas di Kelurahan Jatimakmur ini akhirnya bisa dilaksanakan. Tepuk tangan dong Pak buat tim Permasnya. Jadi mudah-mudahan pelatihan ini dapat bermanfaat bagi Bapak semua di sini, bisa meningkatkan perekonomian. Mungkin nanti ke depannya ada yang dilanjutkan pengembangan budidaya lele, ataupun minimal bisa memenuhi kebutuhan di keluarganya, ya Pak. Nah, tolong jangan disia-siakan karena tidak semua kelurahan mengadakan seperti ini. Di sekecamatan, sekota Bekasi kalau nggak salah, cuma ada di sini. Saya sudah lihat RKA-nya, kegiatannya kelurahan-kelurahan teman saya, kecamatan di 12 kecamatan, cuma ada di Kelurahan Jatimakmur. Jadi boleh berbangga lah Pak, jadi nanti mudah-mudahan bisa. Udah kenal Pak Fuad belum Pak? Ini loh Pak Fuadnya nih yang memperjuangkan. Ganteng Ibu ya? Iya ganteng nih. Nah, Bapak Ibu selain kegiatan jauh yang Bapak Ibu kan Bapak Ibu biasanya ibunya ada ibunya doang. Ada ya. Sudah pada tahu kan masalah kegiatan jauh ya? Sudah tahu ya? Dan alokasi umum itu dari pemerintah pusat. Kebetulan di sini disebutnya dana kelurahan. Jadi kalau di se-Indonesia itu untuk desa namanya dana desa. Kalau desa besar ya anggarannya. Nah kalau kelurahan kebetulan ada 350 juta, tapi dibagi-bagi untuk misalnya jalan lingkungan 50 juta di RT berapa, nanti di saluran air di RT berapa lagi. Jadi harus ada pemerataan. Selain pemerataan, tapi kita juga mengedepankan asas kebutuhan. Kalau memang sangat-sangat butuh, sangat-sangat urgent di suatu wilayah, boleh diajukan untuk kegiatan pemeliharaan jalan atau saluran air di lingkungan, dan itu pun ada syarat-syaratnya. Misalnya jalan lingkungan tidak boleh lebih dari 3 meter seperti itu. Untuk saluran air tidak boleh lebih dari 60 cm penangkap basahnya. Jadi ada aturan-aturan tertentu. Dan kebetulan kalau pemberdayaan seperti ini pelatihan boleh. Dan bersyukur lagi besok Bapak ini diajak jalan-jalan ke Megamendung ya. Semoga bisa berhasil. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat melaksanakan pelatihan, semoga sukses dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan pada Ibu Ajana selaku Kasih Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pondok Gede. Untuk selanjutnya rekan-rekan yang masih ada di luar, bawa saja kopinya atau snacknya, kita sambil mendengarkan penyuluhan atau materi yang akan disampaikan oleh instruktur kita atau narasumber kita dari Sankurdipan. Terima kasih Bu Ajana, kami ucapkan hadir. Untuk
disampaikan oleh tim dari Sangkuti Pam. Saya perkenalkan orang tua kita, Maestro Lele Sangkuriang, Abah Nasrudin. Kasih tepuk untuk dia. Terima kasih Abah telah hadir di kelurahan kami, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede. Selanjutnya Kang Wendy Perdana Putra. Ini dia dari sesi medsosnya dan teknik-teknik lainnya, insya Allah akan menularkan pengalaman dan yang sudah digeluti selama ini. Juga ada Kang Aditya, Kang kita ini dari paguyubannya, mudah-mudahan nanti kita bisa nge-link untuk dari segi pemasaran dan lain-lain. Akan disampaikan pada hari ini ada 2 sesi. Hari ini sampai isoma, selanjutnya nanti dilanjutkan setelah isoma sampai menjelang asar. Kita sepakati ikut semua ya. Ya, saya harap seperti itu karena jarang kita ketemu orang-orang penting seperti ini, ya kan gitu. Nah ini alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita. Untuk membesar tangguh waktu, saya mohon pada Abah Nasrudin untuk memandu acara kita selanjutnya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada bapak-bapak saya di Kelurahan Jati Makmur. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Aditya. Saya kebetulan sebagai ketua komunitas Sangkuriang dari Organik Indonesia, binaan dari Haji Nasrudin. Perlu saya sampaikan juga untuk komunitas kita memang tidak masih kecil. Pesertanya ada 132 tapi tersebar di seluruh provinsi. Nah, kenapa kita perlu ada komunitas ya Pak? Karena tentunya kalau kita budidaya sendiri nggak mungkin bisa, karena memenuhi pasar yang dari tahun ke tahun. Saya budidaya dari 2012 itu sampai sekarang ini kebutuhan lele selalu kurang. Nah untuk dari komunitas sendiri aja, dari awal terbentuk komunitas itu kita hanya mencanangkan bibit itu penjualan 500.000 ekor. Tapi kemarin kita ada pertemuan rutin Pak, setiap 2 bulan sekali. Itu penjualan benih kita yang kita pantau itu sekitar 3 juta ekor. Tapi itu bukan kita sendiri Pak, tapi kita bergabung. Jadi kalau bisnis di lele ini, kalau saya bilang ini sangat seksi sekali gitu, menarik. Kenapa? Kolam saya ada di agrowisata Halim dan juga ada di Tambun, Afrik, Bumi Mandiri. Jadi kalau misalnya bapak-bapak mau sharing, mau ketemu juga, bisa kita di agrowisata Halim juga ada. Kita lihat untuk pemenihan maupun juga pembesaran pakai metode full Haji Nasrudin. Nah itu juga kita banyak Pak, sekarang ini masa pandemi ya kan, dimana usaha pada ngalamin turun, tapi penjualan lele justru meningkat. Saya juga bingung gitu kan. Kenapa? Karena sekarang orang rapi-rapi berbondong-bondong untuk ternak budidaya lele. Cuma ya mungkin dari ember sampai yang kolam terpal. Bahkan kemarin saya kedatangan tamu juga pengusaha Pak, kontraktor bermain dengan lele. Nah cuma kesalahan kita kadang-kadang untuk pemula, untuk budidaya lele itu melihat hitungan uangnya aja, padahal ada prosesnya. Sehingga budidaya lele kadang-kadang nggak memikirkan lagi untuk medianya, langsung belanja 10.000 gitu kan, tapi medianya enggak. Nanti Abah akan sampaikan juga bagaimana kiat-kiatnya. Dan juga kebetulan komunitas kita ini kayak seperti komunitas yang unik, antik gitu Pak. Karena lele itu ada 5 jenis Pak. Ada Dumbo, ada Sangkuriang, ada lele Masamo ya Pak, keluaran dari Matahari Sakti, ada Piton, ada Mutiara Pak yang BBAT Subang. Ya, jadi kita khusus di Sangkuriang Pak. Jadi kalau nyari Sangkuriang aslinya masih di tempatnya Haji Nasrudin gitu. Karena indukan Sangkuriang itu benihnya
tidak bisa lagi dibenihkan lagi Pak, nggak bisa buat produksi indukan. Jadi kalau bapak yang pernah tadi Pak Lurah bilang ada yang sudah budidaya juga. Jadi kalau untuk sangkuriang yang di luar sana juga itu sebenarnya udah kawin silang udah gitu, udah dikawinkan dengan nggak jelas. Sehingga kenapa kadang-kadang ada petani itu benihnya itu nggak gede-gede, padahal sangkuriang asli sendiri mitra binaan saya pun 50 hari sampai 60 hari udah panen Pak. Gitu. Jadi pertumbuhannya sangat cepat sekali. Nah indukannya tetap kita masih terjaga, makanya kita pembelian indukan itu masih di tempatnya Haji Nasruddin. Beliau yang mencetak indukan. Jadi indukan itu tidak dicetak sembarangan. Nah kebanyakan budidaya yang salah adalah apa? Di luar sana induk asal ikan lele gede mereka kawinkan jadi benihnya. Nah ini jadi bermasalah juga buat pemula jadinya. Nah makanya di komunitas kita ini kita pembibit-pembibit yang terrekomendasi Pak. Jadi kalau misalnya ada benihnya yang tidak besar, ya kan ngalamin bantet atau tidak berkualitas bagus, itu bisa komplain Pak. Dan kita ada garansi memang. Nah nanti Abah akan menjelaskan juga ya bagaimana sangkuriang itu sampai booming sampai sekarang ini. Beliau ini juga disebut legendanya karena beliau yang mempopulerkan Pak. Gitu. Jadi untuk budidaya kita memang agak tidak seperti teman-teman yang lain, kurang teknologi. Kalau teman-teman bilang, kenapa? Kita menganut green water system Pak. Green water system itu nggak pakai aerator, nggak pakai air kocor, nggak pakai mesin yang lain-lain. Itu seperti ya kolamnya itu aja. Gitu. Jadi airnya pun juga nggak dibuang-buang, nggak diganti-ganti. Bahkan kalau di tempat di agrowisata Halim itu, Bapak dari jauh airnya nggak bau, mendekati apa ya lagi gitu. Bahkan bisa dicium lah, nggak mungkin bau airnya. Nah kita menggunakan mikroalga Pak namanya. Jadi kalau teman-teman yang lain mungkin udah pernah tahu bioflok, ya ada rainwater system, ada juga sistem ras. Nah kita ini yang paling tradisional Pak, yang paling mudah diduplikasi. Jadi kalau nanti bapak sekalian mau belajar, rencana kan besok mau ada kunjungan ya, ada yang pelatihan di sana, jadi bisa diterapkan Pak. Jadi nggak perlu pakai biaya mahal, ternak nggak perlu pakai biaya mahal, paling yang mahal bangun kolamnya, sama beli lahannya. Kalau lahannya mesti beli, kalau bisa disediakan dari pemerintah daerah, mungkin bisa sewa atau bagi hasil. Nah itu seperti itu. Nah jadi budidaya lele sangkuriang ini atau budidaya lele sangkuriang yang saya geluti saat sekarang ini sama teman-teman ini makin hari makin terus bertambah Pak. Bahkan saat sekarang ini pangsa pasarnya kita tidak lagi ke domestik Pak, tapi ke mulai mancanegara. Kemarin Malaysia udah minta, terus Yaman ya Pak. Di Yaman kemarin udah datang ke dubesnya Yaman, ke tempatnya apa juga. Terus yang dari Cina juga sudah datang. Terus Korea sama Korea Utara sama Jepang Pak yang udah minta. Tapi lelenya yang minta bisa besar mereka Pak. Kalau kita istilahnya lele BS, barang sisa katanya kan. Lele besar tuh yang biasa kalau misalnya pemancingnya Galatama kan udah tahu tuh. Nah itu yang mereka minta seperti itu. Nah tapi mereka mintanya yang higienis Pak, tidak pakan limbah. Makanya kita sarankan, kita sosialisasikan pakannya pakan berupa pelet Pak. Kenapa? Karena tekstur dagingnya pun juga akan berpengaruh terhadap hasilnya. Nah sehingga kita menyebut di komunitas kita itu pakai menggunakan organik, karena tidak kita menggunakan pakan limbah. Nah hal ini kita butuhkan buat apa? Nanti kalau kita bisa lempar masanya keluar juga, itu tidak terkendala di uji lab Pak. Kebanyakan kita kemarin kendala di uji lab, makanya marketnya itu baru bisa di pasar. Nah pasar-pasar ini juga semakin lama semakin serapannya cukup tinggi Pak. Jadi Jabodetabek sendiri aja untuk serapannya itu 265 ton itu per minggu. Nah jadi untuk kebutuhan pasar Keramat Jati aja dia minta 5 ton Pak. Kemarin ketemu sama saya juga. Cuma bagaimana menyediakan 5 ton dan berkomitmen itu? Yang
agak susah. Kalau cuma menyediakan lelenya aja kita bisa, Pak. Nah itu seperti itu. Nah jadi komunitas kita dengan berbisnis budidaya lele Sangkuriang ini, kita berharap buat teman-teman juga bisa menciptakan peluang-peluang pekerjaan, menambah para pengusaha-pengusaha lele yang khusus memang ingin mengembangkan lele. Nah nanti dari Abah Nasruddin juga akan menyampaikan pemaparannya dari sejarahnya, bagaimana perkembangan bisnisnya, karena di tempatnya beliau ini banyak tamu juga. Dan barusan tadi beliau juga dikasih tahu bahwa di rumah udah ditunggu orang juga ya Pak. Gitu. Nah mungkin untuk singkat waktu kita akan dengarkan bagaimana sejarah. Biasanya kan di luar Bapak kan taunya Sangkuriang dari mana sih sebenarnya kan? Disebutnya apa gitu. Nah kebanyakan kan informasi salah. Nah ini nanti informasi bisa didengar langsung dari beliau ini bukan akademisi tapi praktisi. Praktisi itu berarti yang menjalankan usahanya. Jadi nggak katanya. Nah beliau akan sampaikan bagaimana sejarah budidayanya sehingga sampai booming sekali, sampai viral sekali. Jadi kalau dilihat YouTube ya, sebenarnya bukannya apa yang bikin YouTube-nya, orang datang vlog, bikin YouTuber, tapi followernya cukup tinggi sekali sampai 1 juta. Jadi kalau bapak yang mungkin sudah mau bikin konten, nanti dari pelatihan ketemu sama Abah Nasruddin bikin YouTube, mungkin bisa gitu kan. Jadi Abah ini hanya praktisi yang menjalankan usaha budidayanya biar bisa dicontoh sama teman-teman yang lain untuk menjadi pengusaha di bidang budidaya lele Sangkuriang. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, suaranya masih keras. Ya, walaupun usia udah 72, luar biasa. Suara alhamdulillah istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau memperkenalkan diri. Nama saya itu dikasih sama orang tua Nasruddin. Setelah jadi haji, dipanggilnya Haji Lele. Berangkat hajinya naik lele, naik pesawat tuh kayak naik lele. Ya. Nah, alhamdulillah sampai saat ini saya masih bisa mengembangkan ilmu, menyuplai ilmu 33 provinsi dari Papua sampai Aceh, dari Sabang sampai Merauke. Anak buah di Merauke aja udah pada sukses. Sampai kemarin bawa indukan dari tempat saya itu ke Mandailing 3 hari 3 malam di perjalanan ke mobil. Nah ada yang mati alhamdulillah. Kenapa? Dikasih rinso sama saya. Itu kalau nggak dikasih rinso pasti itu mati 1 hari 1 malam aja. Alhamdulillah aman. Nah sekarang saya kasih gambarannya ini buat usaha lele. Kenapa? Saya bukan hanya lele, ikan emas, gurame, patin, sekaligus surut ikan ada di tempat saya. Nanti bisa ngeliat. Bahkan alumni saya seluruh Indonesia nggak boleh benihnya dijual ke petani, nggak boleh. Kenapa? Harus sosial, dikasih gratis. Boleh tanya-tanya alumni saya. Nggak beli, makanya petani senang dikasih gratis. Ini juga kalau ada bantuan gratis kan senang. Cuman harus berkembang. Kenapa? Jadi yang membantu senang, kita bisa usaha. Ini udah berapa yang datang, udah berapa kecamatan, kabupaten minta bimbingan saya. Kenapa? Buat menanggulangi angka pengangguran, menanggulangi gigi. Soalnya hasil penelitian ayam hanya 17% kabupatennya melalui suntik dok ini. Lele 55%, 1 ekor lele sama dengan 1 ekor salmon omega 3 yang buat pencerdasan. Fosfornya sapi hanya 170, lele 260 bisa membantu perokok tulang, maka lele nggak ada kebuangan. Ini sampai tulang lele dibikin sambal. Nah itu hebat ya lele. Kenapa? Makin booming pasarnya. Kenapa? Makanya saya itu dulu lahir tahun, sekarang anak usia 72. Sekolah masih sekolah SR pakai sahabat, pakai grip. Paling disayang sama guru saya sendiri satu sekolah Anggaro. Kenapa? Dia baca saya tuh. Paling disayang tukang nungguin guru di depan. Sampai kelas 2 aja 4 tahun disayang sama guru mau naik. Benar, paling disayang. Keluar, teman masuk di kelas 5, saya bukan keluar. Orang tua marah. Saya masuk lagi ke Universitas
kastrologi 6 tahun di Universitas Kastrologi. Dulu ngeliwat pakai kastrol pesantren. Nah, setelah punya istri, orang tua malah kawin, nggak punya apa, nggak bisa usaha. Alhamdulillah saya masuk lagi ke Universitas STMM. 20 tahun di Universitas STMM saya menggali ilmu. Orang kuliah 3 tahun, saya 20 tahun. Enak dulu saya jadi petani aja kayak menteri. Ya, sampai diangkat jadi ketua KTNA kecamatan, membawa berapa desa ketuanya. Kalau hari pangan sedunia saya dapat undangan gambar Garuda sama Pak Harto. Dikawal sampai lepasin yang mahasiswi cantik-cantik pasangan kartu peserta dia petani. Sampai bisa suasana beras ke Vietnam dulu. Sekarang kalau nggak impor dari Vietnam kita kolek. Nah, alhamdulillah saya 2001 kelelek. Itu jatuh bangunnya aja saya ketemu 2001 ketemu 2007 gali ilmu di lapangan. Nggak punya guru sama sekali ikan emas dan platin, gurame, lele, nggak punya guru. Makanya kolam lele tempat saya nanti kalau mau ikut ke sana 11 tahun masih bisa diminum, nggak ada rasa. Bukan di Indonesia, di dunia nggak ada kolam lele bisa diminum. Kalau bukan alumni saya 2 minggu nggak diganti airnya, nempel di tangan baunya, mengganggu lingkungan. Makanya insya Allah nanti ini Pak Lurah hebat sekali. Memang beberapa desa ada buat ketahanan pangan. Lele itu pasarnya yang terbuka. Ini orang nggak ngerti mau dulu dari Afrika masuk ke tahun 84 bukan lele, catfish masuk ke Indonesia, ikan tangkapan sungai Kenya melalui Dirjen Kelautan melalui Menteri. Di mana pengembangan benihnya sejarah lele nih? BBAT Sukabumi, Balai Budidaya Air Tawar Indonesia pusatnya di Sukabumi. Di mana pembesarannya? Kalau multinya ikan di Gadong nggak bisa apalagi daerah puncak ke atas. Makanya dari Gadong ke puncak hanya yang cocok buat ternak nila. Suhunya rendah. Nilanya bukan nila konsumsi, nila mati yang pakai anting. Karena ada persilangan sama Arab. Ya nila mati. Suhunya rendah. Buat lele suhunya aja 28 30 sampai 32 panasnya air buat lele. Di mana pembesarannya? Di Jogja, di Boyolali sampai ada kampung lele. Nah, D-nya duit, punya usaha, M-nya masyarakat, bawahnya Boyolali, duit usaha masyarakat Boyolali, sejarah lele ini. Disilang tanpa diperhatikan gennya. Makin lama kualitasnya makin rusak. Kualitas daging udah kurang enak, berlendir, bau lumpur, usianya lama, angka produksinya rendah. 2001 diperbaiki lagi gennya, dipakai jawabannya tempat saya. Yang ngasih nama sangkur yang saya sendiri sampai booming seluruh Indonesia sampai luar negeri. Nah sampai Afrika, dubesnya yang datang 4 kali sama Dirjen. Alhamdulillah ke tempat saya datang 14 negara yang datang. Untuk saya walaupun nggak sekolah SR kelas 2 saya dulu, tapi suruh bahasa saya tahu walaupun nggak belajar bahasa. Juru bahasanya lucu Pak. Nanya, Dirjen jam 11 siang kata saya kok ini kayak maghrib gelap. Ada 4 orang dari Afrika sama Dirjen, nah gelap amat. Datang Assalamualaikum salam Pak Haji ini Pak Inanan Pak nges maghrib. Kalau kami pakai bahasa Indonesia aku dia ngerti. Nah juru bahasa ini ngomong, Pak Anas ini belum bisa bahasa Indonesia, masih kotor. Dijajar orang. Kata saya, saya ada di kampung, nggak sekolah bahasa, tapi suruh bahasa saya tahu, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jerman saya tahu, cuman nggak ngerti. Kamu nggak ngerti kata saya. Saya tanya sampai pakai bahasanya bahasa saya, bahasa Sunda. Hidung arek naraun tadi buku beras sama gampang tersebut. Dia bisa katakan. Coba kalau pakai bahasa Inggris pasti marah. Bisa ketawa-ketawa dia. 4 kali dubesnya datang. Sampai terakhir minta 3 bulan di sana 1 situs. Pulang bukan bawa uang Afrika, bawa uang Indonesia 5 miliar. Diundang ke Afrika, nggak punya teknologi budidaya. Ditolak kenapa? Kasihan jangan di Indonesia. Kalau berangkat ke sana, terakhir bisa main kita suruh negara bisa nyuplai alam yang bagus. Sedangkan dari Indonesia yang incar dunia waktu pertemuan sama Papa dari Rokotan di Lampung, saya pembicara Indonesia di sana kan harus dari pariwisata paling terbesar di dunia ikan air tawar.
Kenapa? Ikan laut kita akan habis, terumbu karang udah rusak, limbah udah tinggi, rampoknya udah cari. Kemana larinya kalau bukan air tawar? Makanya mudah-mudahan sekarang, apalagi sekarang saya perhatiin nih, kasihan yang nganggur. Tapi insya Allah ketanggulangi sama lele insya Allah. Nggak hanya lele, belajar ikan mas semalam pintar di air mati, dan yang sampai konsumsi bisa di air mati sana. Ikan nila di air mati. Jadi apalagi lele di air mati, nggak boleh airnya lele itu ada air masuk, benar-benar. Sampai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai 11 tahun masih bisa diminum, nggak ada rasa. Nah, alhamdulillah. Insya Allah ini Pak Lurah mengadakan ini, saya bangga. Saya udah bimbing satu kecamatan, Ciranjang, Cianjur, yang Medang, Kapolres, Kapolsek, Camat, Kades, sama masyarakat. Sekarang mulai Kadesnya sekarang udah terjun. Nah, makanya di sini, insya Allah ini yang satu RT dipindah 1 orang buat pembenih. Nanti diadakan orang pembenihan, penetesan, orang pendederan, orang penyangkalan, orang pembesaran. Orang penetesan nggak lama dapat duit. Tapi kalau orang penetesan sama saya kalau udah sukses dikasih gelar jajak SLI, Sarjana Lele Indonesia Sukan Malaysia. Malaysia yang datang, Afrika, Jerman, Ceko, India, Taiwan. Bahkan India suruh ngajar ke sana, bapaknya ini direktur dari pusat yang ngajar ke rumah. Disuruh ngajar, dulu dari bayar berapa ditolak, kasihan. Malaysia sampai pejabatnya yang datang ditolak, kasihan jangan. Apalagi sekarang nih, perhatiin. Ke depan Indonesia lucu, bikin teknologinya teknologi canggih, membunuh orang bukan pakai nuklir, pakai mesin. Toh pabrik 500 orang cukup 10 orang yang mengendalikan mesin. Biasa mau pakai orang, pakai mesin sekarang. Makanya itu sarjana-sarjana jangan terinspirasi mau kerja, mau usaha harusnya jadi pengusaha. Kenapa? Nanti banyak sarjana frustasi kalau punya keahlian yang kerja mesin nanti. Kalau nggak jadi pengamen, jadi perampok kan nanti. Tapi punya keahlian walaupun gimana juga tetap nggak bakal susah. Apalagi Indonesia sekarang incar dunia, lele Indonesia. Itu makanya alumni di sini belinya nggak beli dari tempat saya dari pagi tadi setengah 7 udah pada datang ngambil beli, nggak beli gratis. Cuman kita minta ongkos itunya per ekor berapa kan itu. Ini jangan itu. Nggak boleh. Tapi nggak ada ongkos itu. Makanya ini nanti sama saya. Dikasih matematikanya juga. Matematika usaha lele di lapangan. Dikasih hadiah sama saya. Insya Allah dikasih matematika kalau terjawab. Lain, saya belajarnya bukan di ruangan, di lapangan. Bacanya bukan baca buku, baca alam. Dan saya 2001 ketemu 2007 masuk STP dari lele nggak laku. 2001 kebutuhan lele Jabodetabek hanya 30 ton per bulan. Nggak laku, image jelek sekali. 2002 udah terpisah kuliah, saya kasih nama sampai booming. Udah ada peningkatan. Pasar Cisarua 50 kilo jadi 100 kilo seminggu. Jabodetabek udah 60 ton per hari. 2010 Kompas masuk 150 ton per hari. Masuk semua TV yang nayarin sampai Indovision semua TV di tempat saya tentang lele. Ambil gambarnya. Sekarang berapa? 280 ton pasar lokal aja per hari. Kalah ikan mas sama lele. Maka jangan bikin pasar. Karena orang panas saya mau belajar lele. Ya. Nanti saya kalau panen cuma ngebuangnya katanya. Kan itu orang gelo. Masa panen dibuang kecuali lele mati. Harusnya kan dijual. Tinggal angkat telepon ada berapa ton per hari. Ada lele. Saya panen mau besaran lele. Nanti saya kalau panen ini mana melebarnya? Ini gelo juga. Masa dilempar mati? Lele mati dijual. Pasarnya jelas sekali. Nah, alhamdulillah ini saya bisa sampai datang ke sini, mudah-mudahan bisa berkembang di desa ini. Tapi satu, teknologi nggak boleh campur-campur. Nanti teknologi besok yang datang kasih teknologinya, cara bagaimana memberikan pakan, memberikan semuanya nanti. Nah, yang 10 orang dari sini katanya nanti ngambil SLI, Sarjana Lele Indonesia, buat membimbing satu desa. Orang penetesan, ada orang pendederan dikelompokin, ada orang penyangkalan, orang pembesaran. Nggak lama dapat.
Orang penetesan 20 hari udah bisa jual ke orang pendederan, paling lama 25 hari. Orang pendederan itu 25 hari udah bisa masuk ke orang pembesar penyangkalan. Ukuran 56, 78 cm masuk ke orang penyangkalan. Orang penyangkalan 25 hari udah bisa masuk ke orang pembesaran sekilo 25 sampai 40 ekor. Orang pembesaran sebulan udah bisa masuk. Kadang-kadang nanam lele takut rugi, banyak pakan takut rugi, orang gelok dicampur-campur ngasih makan, tuh pepaya segala macam. Ini nggak bisa. Bahkan yang pakan yang untuk kenapa? Usaha lele gila sekali. Patokan pakan mau panen 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, tapi kalau ngasih makan 4 sampai 5 kali sehari itu 40 sampai 50 hari. FCR 0,8 dapat lele. Habis pakan 8 ton dapat lele sekilo. Tapi kalau ngasih makan 2 kali, waktunya lebih lama, angka produksinya FCR 1 habis makan 1 kali dapat lele 1 kilo. Apalagi 1 hari sekali ngasih makan. Ada lagi orang gelok di YouTube. Hari ini kasih makan, besok jangan lagi kasih makan kayak puasa Nabi Daud. Hancur itu. Sampai jelas pakan dapat lele 1 kilo. Waktunya lebih lama, bisa 4 bulan. Apalagi buat ekspor, lele nggak bisa pakai buatan macam-macam. Sekarang agen aja yang apik itu tahu lele pakan limbah atau pakan makan buat pakan benar-benar pakan dari pabrik. Dipegang gini. Kalau keras itu berarti lele full pakan. Kalau lembek nempel di panggorengan itu udah campur-campur kasih pakai segala macam. Apalagi sekarang para biolog bikin maggot lagi. Gimana ada yang kecuali nanam lelenya 10 ekor disuapin satu-satu. Telur lalat berapa ton dapat pakan per hari, per jam 5 ton per jam. Ini per hari telur lalat. Sedangkan lalat itu dikasih namanya lucu maggot supaya jangan bilang bilatung. Bakteri yang paling tinggi di bilatung. Tapi kalau berkembang itu bilatung bisa mudah diproduksi, nanti orang meninggal nggak di umur pasti dibikin bilatung. Aduh iya, bilatung. Full pakan masih itu. Makanya nanti besok dijelasin sama saya di lapangan. Nah ini nanti yang 10 orang saya dibimbing 10 orang membuat percontohan di masing-masing RT-nya. Nanti 10 orang, 10 RT berarti besok yang akan menjadi SLI. Nah nanti supaya terinspirasi yang lain. Kadang-kadang orang serakah, bikin sendiri, usahain sendiri, jual sendiri itu serakah. Kenapa? Nggak mikirin orang lain. Saya mah yang belajar, udah belajar lele nggak diajarin ikan emas. Yang udah belajar ikan emas nggak diajarin lele. Kenapa? Serakah. Kadang orang kayak mau dipegang, nggak bikin orang lain. Dan lagi nggak hati-hati kecil nggak ada, mobil mewah, terbawa nggak ada, tapi belum pernah susah. Sampai saya dikasih gelarnya aja letkol. Ya, letkolnya bukan letnan kolonel, letnan kolam. Kalau letnan kolonel buat pemberantas kejahatan, nggak bakal ada jahat kalau orang lapar. Letnan kolam buat nanggulangi atau pengangguran, nanggulangi gigi. Alhamdulillah berapa aja tahu udah berapa. Alhamdulillah. Kenapa? Nah, letkolnya letnan kolam. Pas saya dipanggil apa jenderal Muhammad, yang dia berprotes. Itu datang saya keluar Pak Jenderal. Ini orang nggak tahu. Ketemu tempatnya di Halim Pak Jenderal Sri Pulungan. Doakan dia yang terus banyak sampai dikasih lahan. Berapa banyak lahan di Halim? Alhamdulillah udah berkembang. Makanya insya Allah besok ke sana saya kasih gambar. Besok teknologinya dijelasin semua sampai pasarnya nanti yang menjelaskan. Kadang-kadang kita orang takutnya ngejualnya, airnya nggak ada. Emang mau jual airnya apa? Kolamnya. Bahkan harapan saya setiap masyarakat punya lahannya sedikit, bikin kolam bulat diameter 3 atau diameter 2 atau diameter 5 satu kakak ada berapa orang masih punya kolam misalnya 2 atau 1 buat satu buat hiburan ibu rumah tangga,
buat nambah penghasilan dari ibu rumah tangga. Insya Allah benihnya juga nanti dari orang penasaran yang belajar nggak boleh dijual petani, harus dikasih. Tapi minta upah itu yang per ekor, ada yang 200, ada yang 300, ada yang 400. Ongkosnya itu aja. Coba anak kecil kasih uang 400, mana mau dilempar. Petani rela senang 400 juga. Bahkan alumni saya udah banyak yang jadi dukun, makanya dukun saya dukun ke sana. Udah banyak yang jadi dukun. Dukun itu D3. Orang datang duduk, pulangnya ngasih duit. Itu namanya dukun, datang duduk duit. Kita jadi pusing, apalagi kerja. Apalagi sekarang dengan karyawan kerja udah berat sekali. Insya Allah jadi usaha asal datang ke sana dikasih teknologinya. Insya Allah saya nggak bisa lama, cuma segitu aja. Satu memperkenalkan diri saya aja, keduanya masih banyak tamu ini. Cuma segitu aja paparan dari saya. Mohon dimaafkan, kenapa? Saya kurang bercanda. Nanti yang dilanjutkan sama Mas Wendy, ini alumni saya yang udah SL ini. Nah, saya mau selesai ini mohon dimaafkan kalau bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati atau menyinggung perasaan, mohon dimaafkan besar-besarnya. Jadi tutup dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gambaran umum dari segi budidaya lele, karena kalau misalnya kita berbicara masalah teknis makin pusing Pak. Jadi teknis tuh besok nanti di lapangan langsung. Jadi ngasih makannya gimana, terus melihat lelenya itu seperti apa, kolamnya seperti apa. Jadi seperti itu Pak. Sebelumnya saya mencoba perkenalkan diri, nama saya Wendy Perdana Putra. Saya kebetulan dengan Bang Adil ini pengurus di komunitas lele organik Indonesia. Kita komunitas yang kelompok alumni pelatihannya Abana semuanya. Jadi gimana semua nanti pelatihan yang berasal dari Abanas itu tidak boleh jalan sendiri-sendiri Pak. Lele itu harus berkelompok, nggak bisa sendiri-sendiri. Betul tadi Abanas bilang. Jadi nanti semuanya di sini yang memang mau budidaya lele tidak semuanya nanti diajarkan pembenihan semuanya. Jadi diplot Pak. Pemetasan siapa, pembedaran siapa, yang bikin sangkal, ikan sangkal itu ikan setengah besar, sampai yang nanti ikan konsumsi. Harapannya apa? Supaya siklus budidaya itu semakin pendek. Semakin siklus budidayanya pendek, otomatis dapat uangnya cepat Pak. Dapat uangnya cepat, jadi biasanya kan budidaya lele itu bisa sampai 2-3 bulan. Tapi kalau diatur, siapa nih yang menetes, siapa nih yang mau membesarkan bibit, siapa yang mau mencetak ukuran bibit ikan setengah besar, siapa yang mau mencetak konsumsi. Jadi semua itu ada peranan Pak. Jadi nggak bisa sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri Pak, wah, susah Pak. Saya merasakan saya di lele dari tahun 2012 juga Pak, hampir kurang lebih berarti 8 tahun ya Pak. 8 tahun ikut Abanas. Kalau di Aban ini harus rewel Pak. Harus rewel, harus banyak nanya. Yang sukses katanya yang harus rewel. Kalau misalnya diam-diam udah pasti Pak. Karena lele ini makhluk hidup Pak, makhluk hidup. Jadi kita harus samakan pemikiran dulu. Mungkin bapak-bapak di luar sana melihat lele aja ditaruh comberan aja hidup. Mungkin banyak pemikiran seperti itu. Lele dikasih makanan aja bisa hidup. Iya, memang bisa Pak. Tapi kalau misalnya kata abang bilang, kalau misalnya pelihara cuma 5 ekor Pak, 5 ekor, 10 ekor. Tapi kalau kita sudah masuk ke level budidaya, itu minimal aja 1000 ekor Pak yang harus kita pelihara. Jadi manajemen pakan, manajemen budidaya, sama manajemen air itu harus diperhatikan. Nah di lelenya Abanas Rudin, kenapa banyak di luar sana yang bilang lelenya Abanas air lelenya Abanas Rudin bisa diminum? Itu saya lihat sendiri, artinya air kolam Abanas Rudin itu tidak berbau, airnya hijau. Kalau misalnya kita melihat dari sisi akademisi,
air hijau itu berarti banyak alganya, ada klorofilnya. Kalau misalnya bapak lihat di apotek, klorofil obat itu harganya mahal sekali, Pak. Nah ini kita sistem budidayanya menggunakan green water system. Green water system dari air hijau. Sebenarnya bisa dikategorikan budidaya ini budidaya teknik tradisional, Pak. Mungkin bapak-bapak sering lihat di YouTube banyak teknologi macam-macam di lele seperti bioflok dan segala macamnya. Perlu diketahui lele itu merupakan ikan yang bukan seperti ikan arwana, Pak, yang mahal. Ikan yang cenderung harganya relatif terjangkau. Jadi kalau misalnya kita terlalu menggunakan banyak teknologi, justru dia malah tidak suka, Pak. Kita terlalu banyak teknologi malah justru menambah biaya. Nah di sini juga kita sepakat budidaya lele itu bersih dan higienis dan menggunakan pakan full pellet. Banyak orang yang di luar sana bilang kalau pakan full pellet nggak masuk, Pak, itu hitungannya. Nah ini nanti besok di teknik budidayanya dikasih tahu gimana caranya manajemen pakannya, pemberian pakannya, supaya apa? Supaya budidayanya bisa terus berkembang. Jadi budidaya lele itu bisa dibilang tidak mudah, tapi kalau misalnya mengerti itu mudah untuk dijalankan. Jadi jangan asal-asalan, jangan memulai budidaya tanpa teknologi yang belum dikuasai. Nah di sini kebetulan ya Pak Lurah dengan acara pelatihan budidaya ini harapan kita supaya warga Jatim Makmur ini semuanya menjadi wirausaha sukses di usaha budidaya lele ini. Karena kembali lagi pasokan lele itu per hari tadi yang Pak Banas bilang 240 ton per hari, Pak. Jabodetabek. Dan itu, Pak, sebagian bersumber dari luar Jabodetabek, Pak. Artinya di Jabodetabek sendiri aja kurang, Pak. Jadi mungkin saya agak heran kalau misalnya nanya, Bang, ini nanti lele jualnya kemana? Menurut data itu masih kurang. Otomatis kalau misalnya kita di sekitaran Jatim Makmur ini untuk memenuhi kebutuhan di wilayah Bekasi, itu nggak perlu lah, Pak, misalnya pasar pecel itu harus ambil lele dari luar Jawa. Itu kita baru berbicara masalah pasokan lele di wilayah Jabodetabek dan masih berbentuk ikan segar, Pak, lele. Nah kita di komunitas ini juga sedang berupaya untuk bagaimana harga dari petani lele ini naik, Pak. Mungkin Bapak tahu masalah di budidaya manapun, di bisnis budidaya khususnya di lele itu banyak pemain-pemain terpulang yang nakal, ya Pak. Terpulang yang lalat, yang nakal, yang berakibat harga dari petani itu ditekan. Dan di komunitas kita bisa menaikkan harga jual dengan olahan. Jadi lele filet kita untuk mencakup luar-luar daerah. Jadi seperti itu. Mungkin untuk penjelasan tentang awal seperti itu mungkin dari bapak-bapak yang ada yang mau ditanyakan sebelum nih Abanasnya mau pulang ke Bogor. Ada yang mau ditanyakan tentang gambaran lele sebelum kita masuk ke materi di tahap kedua. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Pak, siapa? Ada yang bertanya? Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak yang kami mau tanyakan, khususnya kami ini kan dari daerah khususnya kami ini di Bekasi kota ini, daerah perkotaan yang sudah cukup padat, ya Pak. Otomatis lahan untuk peternakan itu sempit, Pak. Paling kita sekitarannya 3 meteran seperti itu. Ataupun kalau ada lahan-lahan yang sifatnya itu masih di tanah-tanah kebun, yang artinya masih rindang sehingga bawahnya itu iom atau teduh lagi.
apakah itu bisa untuk pengembangan lele itu sendiri. Kemudian yang kedua, mohon maaf nih Pak, kenapa juga suka bercanda, katanya bisa diantar lele, tapi rata-rata nggak mau kumis. Mohon maaf Pak, bercanda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu di halaman rumah tapi tidak meter aja udah bisa produksi, walaupun mungkin skala belajar ya. Kalau lele di bawah pohon itu kayaknya bisa. Kenapa? Malam embun, apalagi daerah Jakarta itu polusi udah tinggi. Malam embun turun sama polusi. Ada hujan jatuh ke kolam pasti menjadi racun. Dan lagi lele maunya tempat panas. Suhunya aja 28 30 sampai 32 panasnya air. Itu buat makanya daerah ini suhunya mendukung sekali. Tapi di lapangan kalau ada pohon agak sulit sekali. Itu jawaban dari saya. Pohonnya harus dipotong, tempat terbuka ya Pak ya. Tapi kalau pohonnya udah berbuah mas, buah-buah maka jangan dengan mencari lahan yang kosong. Ya. Iya Pak, terima kasih. Mari bertanya. Ayo, silakan. Bapak minta. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madinah dari Syafur Al-Wisda Belakang. Pak Haji, mohon maaf sebelumnya, apakah nanti di rumah Pak Haji disediain indukan apa gimana? Jadi mohon maaf, saya pribadi pun dan saya punya CS di sini, sama-sama kita penetasan secara alami. Nah, pertanyaan saya, apakah nanti di saung Bapak disediain indukan apa tidak? Kalau seandainya disediain, itu minimal ada biayanya apa tidak? Dan kalau memang ada, berapa? Itu aja tadi. Maaf, sebelum Itu sekarang udah menetaskan. Iya. Sudah berapa lama? Sudah baru 3 bulan. 3 bulan. Itu mijahin berapa betina, berapa pejantan? 1 betina, 2 jantan. Jadi berapa kolam? Jadi 4 kolam. Ukuran kolam berapa kali berapa kalau pemijahan? untuk kolam pemijahan 2 kali 3. Untuk penetasan telur 1 kali 2. Bagi 2. Airnya apa diganti apa air itu terus? Untuk awalan air baru. Ya. Nah, untuk setelah Netes airnya air lama. air lama. Ya. Itu dikasih apa obatnya? Kalau untuk obat kemungkinan garam ini Pak. Apa sih namanya? Garam rasa. Buat apa mengurangi jamur. Lagi jam. Iya. Nah ini nggak yakin kena hujan aja pada mati apa habis oke pada berdiri. Lelenya kalau mau digoreng baru pakai garam. Iya. Kalau nggak pakai garam nggak yakin. Alum saya udah banyak bahkan dari pas 6 tahun main lele pesantren. Nah, belum pernah berhasil pemberian. Airnya sering diganti, mijahinnya juga nggak jelas ukuran kolamnya, takapannya berapa. Nah setelah belajar sukses, yang 6 tahun itu baru terjawab kegagalan saya semua. Alhamdulillah. Itu nggak bisa mijahin 1 betina 2 pejantan. Mijahinnya ukuran air berapa senti mijahin? Berapa? 35. Oh iya salah. Oh iya salah. Pasang kakabannya berapa? 4. Kakaban dari ibu? Panjangnya 120 cm. Lebarnya Lebarnya 40. udah jauh. Jadi jadi berapa kolam? 4 kolam? 4 kolam. Satu pemijahan udah dapat berapa hasilnya? Untuk 1 kolam itu jumlah anakan jadi 7.000. Berapa? 7.000. 7.000. Ukurannya? Ukuran 23 cm. 23 cm. Itu kalau mau ngitung anak lele udah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 baru bisa dihitung. Itu
itu nyortir air dikasih air baru apa air lama? Nah, itu nyortir ukuran udah air udah berapa senti bisa lihat? Ukur naik 40 cm. Bukan, nyortir udah berapa hari dari atasnya? Itu 3 minggu. 3 minggu. Ya. Nah, ukuran benihnya berapa senti? 3 cm. 3 senti. Nah, itu lambat. Lambat. Cacinya habis berapa kayu? Untuk cacing 15 liter. Berapa? 15 liter. Iya. Setelah sortir kasih pakannya. PMI atau PM500. Nah terus? Ya. Kita sama. Itu saudara kan sana. Insya Allah. Yang 3 hari. Insya Allah. Insya Allah jadi usaha. Amin. Insya Allah jadi usaha. Namanya siapa? Madinah. Siapa? Madinah. Madinah. Ya. Madinah. Tetangganya Mekah. Iya saya pernah sering sholat Mampir kan? Madinah berarti. Nanti tidak pernah usaha saya. Lahir hari apa? Selasa. Dijahit malam apa? Malam Rabu. Yang ngambil sarjana nanti yang 3 hari lahiran aja di prediksi nggak ada di teori. Insya Allah nanti lulus dari saya bikin kolam minimal 13 kolam. Langsung produknya ratusan ribu, bukan berapa 7.000. Iya. Nah baru jadi pengusaha. Itu kan 1 kolom. Tadi makanannya 1 kolom. Nah Itu ada 4 kolom. ukurannya juga baru 2, 3, 3, 4. 7 kali 4 Jangan Itu gitu. batasan lahan tadi. Iya. Nanti kalau hitungannya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 saya bagus dari itu. Yang udah laku terbit. Nah insya Allah saya nggak lama itu banyak yang nunggu. Setengah 7 udah banyak yang ngambil beli dari rumah. Ini belum yang ngambil itu. Ada yang dari Cirebon. Ibu kan juga nggak beli gratis. Gratis ya, Pak, ya? Iya. Saya bantu ngitung, Pak. Nah, minum. Mudah-mudahan bukan. Lain rasanya. Buka aja di YouTube ketik Lesan apa namanya ketik yang minum air kolam seluruh Indonesia yang minum. Ya, sahabat sejuk aja ya. Kalau ada apa-apa berkenan di hati, mohon dimaafkan. Kami tidak ada. Belum Mas Adi. Terima kasih untuk apa? Ya. Selamat jalan sampai ketemu lagi di Ya, nanti besok ketemu di sana. Ya, Pak. Kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Ya, nanti bisa di sana deh besok. Makan goreng lele besok di sana. Ya, mantap. Sambal ya. Oh iya, sambalnya dapat mantan pacar insya Allah. Ayo. Baiklah, selepas Abah berangkat menuju kediaman, insyaallah besok kita akan ketemu lokasi kolam Abah Nasruddin. Terima kasih Abah, selamat jalan, semoga lancar di perjalanannya. Kita sepakati sisa waktu menjelang isoma itu di sekarang jam 12. Kita sepakati sampai jam berapa deh? Enaknya? Sepakati dulu. Hah? Enggak, sebelum menjelang isoma masih ada sisa waktu Kang Wandi ya? Ya, masih ada 11.45 ya. 11.45 kita isoma, kumpul lagi jam berapa? Ya pada zuhur ada. Ya kita sepakati dulu. Jam 1 kita di ruangan ya. Sepakat? Oke. Dari sisa waktu yang ada sampai 11.45 lalu isoma jam 1 kita kumpul lagi di ruangan. Oke lanjut Kak Wendy, terima kasih.